sel, juga rank yang terdapat pada Microsoft Excel. Jadi teman-teman, khususnya untuk pemula ini sangat perlu untuk diketahui dan dipahami bahwa dalam Microsoft Excel ini ada istilah-istilah yang harus diketahui dan dipahami. Yang pertama adalah tentang kolom. Jadi kolom dalam Microsoft Excel adalah sebuah bagian yang letaknya vertikal dari atas ke bawah. Kita perhatikan di sini ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini adalah kolom. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Ini adalah vertikal. Ini kolom A. Kita klik di huruf A ini. Ini adalah kolom A. Kemudian di sini adalah kolom B. Kemudian ini kolom C, kolom D, dan seterusnya. Ini adalah kolom. Jadi sekali lagi, kolom adalah bagian dari Microsoft Excel yang arahnya vertikal dan diwakili oleh huruf. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baris. Apa itu baris? Baris adalah bagian dalam Microsoft Excel, lembar kerja dalam Microsoft Excel yang arahnya horizontal atau dari kiri ke kanan yang diwakili oleh angka. Ini seperti di sini kita klik, ini klik angka 1, ini adalah baris ke-1, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi diwakili oleh angka. Jadi kalau kolom diwakili oleh huruf, sedangkan baris ini diwakili oleh angka. Nah, berapa sih jumlah kolom dan baris dalam Microsoft Excel ini? Jadi dalam hal ini saya menggunakan Microsoft Excel yang versi 2010, namun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan versi-versi yang lainnya, teman-teman. Jadi seperti 2013 ataupun yang seterusnya, ini tidak jauh berbeda. Namun walaupun banyak, ini sebenarnya pemfungsian atau kegunaan daripada Excel sendiri tidak mempengaruhi daripada kinerja dari sistem atau aplikasi pengolah angka ini. Jadi kembali ke sini, bahwa berapa sih jumlah kolom dalam Excel yang 2010? Jadi jumlah kolom dalam Excel 2010 itu adalah 1.048.576 kolom. Jadi jumlah kolomnya adalah 1.048.576 kolom yang diwakili oleh huruf. Nah, kemudian barisnya juga sama, yaitu 1.048.576 baris. Nah, bagaimana sih kita mengecek jumlah kolom ataupun baris ini? Ya, kita bisa melakukan pencarian ke bagian akhir daripada kolom yang kita ingin ketahui. Bagaimanakah langkahnya? Jadi langkahnya teman-teman mudah. Jadi kita klik di sini. Ya, klik di sini. Ini kan kolom A. Kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard, kemudian tanda panah yang ke kanan. Sekali lagi, tekan Ctrl pada keyboard, kemudian tekan tanda panah yang ke kanan. Ya, maka di sini kita akan berada pada kolom yang terakhir dalam lembar kerja Microsoft Excel ini. Ini adalah kolom yang terakhir, XFD. Ini adalah kolom yang terakhir. Nah, untuk mengembalikan ke awal lagi, maka kita bisa menekan tombol kontrol ke arah yang kirinya untuk kembali. Nah, seperti ini. Itu adalah langkah untuk mencari atau menuju ke kolom yang terakhir. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara untuk menuju ke baris yang terakhir. Kita perhatikan teman-teman bahwa baris itu adalah dari kiri ke kanan. Urutannya adalah dari atas ke bawah. Maka kita di sini langkahnya sama kayak tadi dengan
menuju ke akhir dari kolom. Kalau kolom itu dengan kontrol kemudian tanda panah yang ke kanan, maka untuk menuju ke sel yang baris paling bawah ini bisa menggunakan kontrol kemudian tanda panah yang ke bawah. Kita tekan kontrolnya kemudian tekan tanda panah yang ke bawah. Nah, ini kita akan menuju langsung ke bagian terbawah dalam baris lembar kerja Microsoft Excel ini, dimana kita bisa ketahui ini jumlahnya adalah 1.48.576 baris. Jadi dari baris ke-1, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4 dan seterusnya. Ini terakhirnya adalah baris ke 1.048.576 baris. Nah, itu teman-teman. Jadi cara untuk menuju ke akhir kolom dan akhir baris pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, kemudian teman-teman yang perlu teman-teman pemula ketahui dan kuasai juga adalah berikutnya selain kolom dan baris, yaitu tentang sel. Nah, jadi sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Pertemuan antara kolom dan baris. Jadi sekali lagi, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Kita perhatikan pointer mouse ini, kita klik di sini, ya di sini. Jadi perhatikan di sini, kita bisa melihat di sini di name box, ya. Di name box muncul namanya, keterangannya adalah name box. Di sini adalah A1. Ini adalah alamat daripada sel, ya, alamat daripada sel. Jadi sel adalah pertemuan kolom dan baris. Kolomnya kolom apa, barisnya baris keberapa, ya, sehingga muncul A1. A adalah kolomnya, 1 adalah barisnya. Ini adalah alamat sel. Jadi ini adalah A1. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Kemudian coba kita klik yang lain. Di sini misal ini adalah, ya, kita bisa lihat di name box sebenarnya B1, kolomnya kolom B, barisnya baris ke 1. Kita klik di sini C1, ya, kolomnya kolom C, barisnya baris ke 1, dan seterusnya. Kita klik di sini, ini A2, kolomnya kolom A, barisnya baris ke 2. Di sini kita klik di sini B2, kolomnya kolom B, barisnya baris ke 2. Ini C2, ini A3, ini B3, ini C3. Nah, ini yang disebut dengan sel. Jadi sel A1, sel sel B1, sel C1, sel A2, B2, C2, A3, B3, dan sel C3, dan seterusnya. Ya, ini adalah nama alamat sel dalam Microsoft Excel. Jadi disebut juga dengan name box di sini. Jadi pertemuan antara kolom dan baris. Nah, kalau kita perhatikan di sini, alamat sel-sel ini, nah, lebih dari satu. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi kumpulan daripada sel ini disebut dengan rank. Ya, disebut dengan rank. Jadi rank adalah kumpulan dari sel. Sekali lagi, rank disebut juga dengan kumpulan dari sel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Nah, ini nanti yang harus teman-teman pemula kuasai. Jadi mampu memahami dan mengetahui dan memahami daripada sel nanti yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam aplikasi pengolah angka ini atau Microsoft Excel ini. Karena tanpa memahami tentang sel, maka ini biasanya akan menjadi sebuah kesulitan ketika kita nanti akan melakukan perhitungan-perhitungan yang banyak menggunakan rumus-rumus yang mungkin agak rumit nanti pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya.
Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang kolom, kemudian baris, sel, dan rank. Mudah-mudahan khususnya untuk pemula ini bisa memahami, mengenal, dan nanti bisa mengimplementasikan ketika melakukan perhitungan-perhitungan yang lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.